Perutku perih, tapi bukan itu yang paling menyakitkan. Yang membuat dadaku sesak, justru ketika aku melihat teman sebangkuku membuka kotak nasi berisi ayam goreng panas dan segelas es teh manis. Aku hanya bisa menunduk di sudut kelas, berharap tak ada yang melihat air mataku jatuh ke lantai. Tapi, benarkah tak ada yang melihat? Aku masih ingat jelas pagi itu. Langit tampak mendung, seperti hatiku yang tak karuan. Suara bel sekolah baru saja berbunyi, menandakan waktu istirahat. Anak-anak berlarian keluar kelas sambil tertawa. Sebagian lagi membuka bekal mereka dengan semangat. Meja-meja mulai dipenuhi aroma lezat. Ayam goreng, mie goreng buatan rumah, nasi uduk lengkap dengan kerupuk dan sambal. Aku hanya bisa menunduk. Di atas mejaku, tak ada apa-apa selain botol plastik bekas air mineral yang terisi ulang dari rumah. Tanganku menggenggam botol itu erat, seperti hendak meredam perutku yang sudah dari tadi berontak. "Rizky, kamu nggak makan?" tanya Adi, teman sebangkuku, sambil mengunyah nugget dengan lahapnya. Aku tersenyum kecil. "Nggak, aku puasa," jawabku pelan. Padahal, aku berbohong. Bukan karena ingin puasa, tapi karena tak ada yang bisa dimakan. Di rumah, beras pun hanya tersisa 1 cangkir. Ibu bilang, nanti malam baru akan masak, setelah beliau pulang dari pekerjaan cuci baju di rumah Bu RT. Aku tahu ibu menyimpan banyak air mata, tapi beliau tak pernah menangis di depanku. Beliau terlalu kuat untuk itu, walaupun tubuhnya sudah lemah dan sering batuk berkepanjangan. Aku menghela napas panjang. Kudongakkan kepala, tapi segera kutundukkan lagi saat melihat teman-temanku menikmati bekal mereka. Air liurku hampir menetes, dan perutku makin melilit. Saat itulah aku merasa sangat sendiri. Aku ingin pulang. Tapi ke rumah yang mana? Rumah kami hampir rubuh. Hujan semalam membuat atap bocor, dan kasur tipis kami lembab total. Aku tidur sambil meringkuk di pojok ruangan, menutup tubuh dengan karung bekas. Aku ingin menangis, tapi laki-laki tak boleh. Cengeng. Aku menatap keluar jendela, mencoba mengalihkan pikiran, tapi bau masakan yang menguar di kelas malah menyiksaku. Aku akhirnya menyerah. Kugigit bibir dan kutundukkan kepala di atas meja. Tanpa kusadari, air mataku menetes satu persatu. Sunyi, lirih, tapi jujur. Air mata seorang anak yatim yang terlalu lapar untuk berpura-pura kuat. "Assalamualaikum." Suara bariton itu membuat semua murid refleks menoleh ke arah pintu. Aku tak mengangkat kepala. Air mataku belum sempat kuusap. "Oh, itu tamu dari yayasan ya, Bu Guru?" bisik seseorang di belakangku. Bu Erna, wali kelasku, segera menyambut dengan senyum sopan. "Silakan masuk, Pak Haji. Murid-murid, ayo beri salam." Serempak semua berseru, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Aku masih menunduk. Tak sanggup menatap siapapun. Wajahku basah. Hidungku merah. Aku tahu aku terlihat memalukan, tapi aku tak peduli lagi. "Siapa namamu, Nak?" Sebuah suara lembut dan berat menyapaku. Aku kaget. Suara itu sangat dekat. Aku mendongak perlahan. Seorang pria paruh baya berdiri di depanku. Pakaiannya bersih, jubah putih, peci hitam, dan sorban kecil di leher. Wajahnya teduh, matanya dalam dan tajam, tapi hangat. Aku menelan ludah. "Rizky, Pak." "Sudah makan?" tanyanya pelan. Aku hanya bisa menggeleng. Suaraku tercekat di tenggorokan. Tanganku mengusap pipi yang masih basah dengan cepat. Tanpa banyak kata, Pak Haji itu menoleh ke Bu Erna dan berkata, "Bu Guru, saya pinjam Rizky sebentar, ya. Mau diajak makan." Aku tercengang. Begitu juga teman-temanku. Semua menatapku heran. Aku ikut pria itu dengan langkah ragu. Di sepanjang lorong sekolah, aku masih belum percaya. Aku dibawa ke sebuah mobil hitam besar. Di dalamnya, Pak Haji sudah menyiapkan kotak nasi yang masih hangat. "Nih, makan dulu. Jangan malu-malu. Anak pintar harus makan cukup," ujarnya sambil tersenyum. Aku menatap kotak itu seperti melihat harta karun. Di dalamnya ada nasi, ayam goreng, telur balado, tempe,
dan sambal. Bau harum itu langsung membuat air mataku mengalir lagi. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa kuucapkan. Tanganku gemetar saat menyuapkan sendok pertama ke mulutku. Rasanya seperti mimpi. Aku belum pernah makan enak seperti ini sejak ayah meninggal. Pak Haji duduk di sampingku. Ia tak berkata apa-apa. Hanya memandangiku dengan senyum dan mata yang seolah menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum ku mengerti. Setelah aku selesai makan, beliau bertanya, "Kamu tinggal di mana, Nak?" Aku menyebutkan nama kampungku. "Dengan siapa kamu tinggal?" "Dengan ibu. Ayah sudah wafat waktu aku kelas 1. Suaraku mengecil. Pak Haji menatap ke arah jendela. Ada kilatan sedih di matanya. "Ayahmu siapa kalau boleh tahu?" "Namanya Pak Arman. Biasa kerja bangunan dulu." Pak Haji terdiam. Cukup lama. Seolah nama itu mengaduk kenangan dalam hatinya. Lalu ia mengangguk pelan. "Rizky, boleh nanti sore saya main ke rumahmu?" Aku menatapnya heran. Tapi aku mengangguk. Hari itu, aku tak hanya merasa kenyang, tapi juga merasa diperhatikan. Dan entah kenapa, dalam hati kecilku, ada perasaan aneh bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Tapi, siapa sebenarnya Pak Haji Umar? Dan kenapa dia seperti mengenal ayah? Setelah pulang sekolah, aku berjalan menyusuri gang sempit yang menjadi rute harianku menuju rumah. Sebenarnya lebih pantas disebut gubuk. Bangunan reyot dari triplek dan kayu, lapuk, berdiri di tanah miring yang dikelilingi semak liar. Aku melewati warung Busari, yang hampir setiap hari mencium bau gorengannya tapi tak bisa membeli. Melewati kandang ayam Pak RT yang sering bocor hingga kotorannya ke jalan. Melewati juga anak-anak kecil yang main bola dengan sandal jepit yang jadi gawangnya. Hingga akhirnya, aku tiba di rumah. "Ibu, aku pulang." Tak ada sahutan, hanya terdengar batuk dari dalam bilik. Aku masuk dan melihat ibu tengah duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak lemas. Aku buru-buru menghampiri. "Ibu belum makan ya?" Ibu menggeleng, tersenyum tipis. "Nanti, kalau kamu sudah makan. Ibu kenyang lihat kamu makan." Aku tahu itu bohong. Aku tahu beliau lapar. Tapi beliau selalu begitu. Selalu mendahulukan aku. Walau tubuhnya semakin kurus, aku buka tas dan keluarkan satu bungkusan yang aku sisakan dari makan siang tadi. Pak Haji memberikan 2 kotak. Satu aku habiskan di mobilnya. Satu lagi aku sembunyikan dalam tas. "Nih, Bu." "Dari temanku di sekolah," kataku, menyodorkan nasi ayam goreng yang masih hangat. Ibu menatapku. Matanya berkaca. Tapi ia mengangguk dan menerimanya. "Terima kasih, Rizky. Anak baik." Baru saja kami hendak makan bersama. Terdengar suara klakson pelan dari luar. Tidak biasa. Gang rumah kami tidak biasa dilewati mobil. Aku mengintip dari balik pintu. Hatiku langsung berdebar. Mobil hitam itu, Pak Haji Umar. Aku buru-buru keluar, membuka pintu triplek yang hampir lepas engselnya. "Assalamualaikum," ucap Pak Haji sambil tersenyum ramah. "Waalaikumsalam, Pak." Aku menunduk sopan. Ibu keluar dengan tergesa, terbatuk-batuk kecil. Silakan masuk, Pak. Rumah kami seadanya." Pak Haji menatap ke dalam dengan pandangan dalam. Ia masuk perlahan, mengangguk kecil melihat sekeliling. Langit-langit penuh, tambalan plastik, lantai tanah, dan satu kipas angin yang sudah mati sejak lama. "Maaf ya, rumahnya begini." Ibu berkata lirih. Pak Haji menatap beliau. Lalu dengan suara pelan, ia bertanya, "Ibu, suaminya dulu bernama Arman, ya?" Ibu terdiam. Wajahnya berubah seketika. "Betul, Pak." "Kenal?" Pak Haji menghela napas panjang. Ia duduk perlahan, ditikar lusuh, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah foto lusuh yang sudah terlipat. Ibu menatap foto itu. Tangannya gemetar. Aku mendekat, ikut melihat. Itu foto ayah, masih muda. Dan di sebelahnya berdiri Pak Haji Umar dengan pakaian sederhana dan senyum lebar. "Ayahmu sahabat saya, Rizky," ujar Pak Haji lirih. "Apa?"
Aku terpaku. Dulu kami bekerja sama. Satu proyek, satu perjuangan. Kami saling berjanji, kalau salah satu dari kami pergi lebih dulu, yang lain akan menjaga keluarga yang ditinggalkan. Suasana mendadak hening. Ibu mulai menangis. Bukan sedih, tapi seolah beban yang dipikul selama ini mendadak runtuh. Saya minta maaf, Bu. Setelah almarhum Arman wafat, saya sempat keluar kota, urusan kerja dan saya tidak tahu nasib keluarga beliau. Saya terlambat. Aku hanya bisa menatap Pak Haji, tak tahu harus berkata apa. Ternyata, orang yang memberiku makan siang tadi bukan hanya orang baik hati, tapi juga bagian dari masa lalu keluargaku. Saya ingin menebus janji saya. Kalau Ibu izinkan, mulai besok, Rizky ikut saya tinggal sementara. Saya punya rumah yang cukup, bisa sekolah, makan cukup, dan saya bisa awasi langsung. Ibu terkejut. Pak, saya nggak bisa. Saya takut merepotkan. Tidak, Bu. Ini bukan bantuan. Ini amanah. Saya tak ingin kelak ditanya Allah tentang janji saya. Dan saya tak bisa jawab. Aku menatap wajah Ibu. Beliau terlihat bimbang. Tangannya menggenggam tanganku erat. Aku tahu beliau tak ingin jauh dariku. Tapi aku juga tahu, beliau tak ingin aku terus hidup seperti ini. Pak Haji tersenyum. Tidak usah dijawab sekarang. Pikirkan dulu. Saya akan datang lagi besok sore. Sebelum pergi, Pak Haji menyerahkan satu kantong besar berisi sembako dan uang dalam amplop. Setelah mobilnya pergi, aku duduk diam di depan rumah. Banyak pertanyaan berkecamuk di kepalaku. Kenapa baru sekarang? Kenapa hidup selalu seperti ini? Apa semua ini benar? Tapi di balik semua pertanyaan itu, ada harapan kecil menyala di hati. Untuk pertama kalinya aku merasa, mungkin Allah memang tidak pernah meninggalkan kami. Malam itu, rumah kami terasa lebih hangat dari biasanya. Bukan karena suhu udara atau tembok yang tak ada, tapi karena sesuatu yang berbeda menyusup diam-diam ke dalam hati, sebuah harapan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Ibu menatapku lama. Kami duduk berdampingan, berbagi selembar tikar tipis di ruang kecil yang juga merangkap sebagai kamar tidur dan ruang makan. Lampu 5 watt menggantung di atas kepala kami, bergoyang pelan karena angin yang masuk dari celah dinding kayu. Rizky, suara Ibu lirih, tapi tegas. Kalau kamu ikut Pak Haji, jangan lupa salat, jangan malas belajar, dan jangan lupakan Ibu, ya. Aku menunduk. Tiba-tiba ada sesak yang naik ke dada. Aku nggak mau ninggalin Ibu, bisikku. Aku takut Ibu sakit, nggak ada yang jagain. Ibu mengelus rambutku yang kusut, tangannya kasar. Tapi selalu hangat. Ibu baik-baik saja. Yang penting kamu bisa makan enak, sekolah dengan tenang, dan jadi orang hebat. Itu cita-cita ayahmu. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang tiba-tiba menggenang. Perasaanku campur aduk, antara bahagia, takut, dan sedih yang bergulung jadi satu. Malam itu kami tidur lebih awal, meski aku tak bisa benar-benar terlelap. Aku hanya memeluk Ibu erat-erat, seolah esok adalah akhir dari dunia yang aku kenal. Pagi menjelang, burung-burung berkicau, ayam tetangga ribut tak karuan, dan cahaya matahari mengintip malu-malu dari celah-celah dinding. Hari ini adalah hari di mana aku, anak kecil dari gubuk kecil, akan meninggalkan semua kebiasaan yang dulu begitu akrab. Menyikat gigi dengan abu, mencuci kaki dengan air hujan, mengganjal perut dengan air putih. Kalau tak ada nasi, aku mengenakan pakaian seragam yang sudah aku cuci semalam, masih sedikit lembab, tapi bersih. Ibu menyisir rambutku perlahan, lalu mengikat sepatu robekku dengan tali rafia. Tepat pukul 8 pagi, mobil hitam itu datang lagi. Kali ini aku tahu betul siapa yang duduk di dalamnya. Pak Haji Umar turun dengan senyum hangat. Siap, Rizky? Aku menatap Ibu. Beliau mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Aku mengangguk juga. Siap, Pak. Pak Haji membawakan satu tas kecil berisi baju-bajuku. Aku tahu isinya hanya 3 kaos bekas, 2 celana lusuh, dan sarung pemberian musala dekat rumah.
Tapi entah kenapa, hari itu aku merasa seperti anak yang akan berangkat ke negeri baru. Sebelum masuk ke mobil, aku mencium tangan ibu, lalu memeluknya erat-erat. Ibu harus jaga kesehatan. Nanti aku sering pulang kalau boleh, ya. Ibu tersenyum, meski air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Pasti, Nak. Ibu selalu doain kamu. Mobil perlahan menjauh dari gubuk reyot kami. Aku menoleh ke belakang dari balik kaca jendela. Gubuk itu makin kecil, makin jauh, hingga akhirnya menghilang di balik tikungan. Tapi perasaan kehilangan itu tak hilang. Ia menancap di dada, menyisakan lubang yang dingin. Perjalanan ke rumah Pak Haji terasa panjang. Kami melewati jalanan kota yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Gedung-gedung tinggi, rumah-rumah mewah, dan sekolah-sekolah besar yang pagar. Depannya lebih luas dari lapangan tempatku biasa bermain kelereng. Sebentar lagi sampai, kata Pak Haji, memecah keheningan. Aku hanya mengangguk. Mobil berhenti di depan rumah besar dengan pagar besi tinggi dan taman kecil yang ditata rapi. Rumah itu 2 lantai, berwarna krem, dan di halamannya ada pohon mangga yang rindang. Aku melangkah masuk dengan hati gugup. Beberapa orang menyambut di dalam. Seorang wanita separuh baya yang dipanggil Bu Narti, dan 1 anak lelaki bernama Iqbal, yang ternyata cucu angkat Pak Haji. Ini Rizky, mulai hari ini tinggal di sini. Anggap saja rumah sendiri, ucap Pak Haji ramah. Aku hanya bisa menunduk dan mengucap pelan. Terima kasih, Pak. Hari-hari pertama di rumah Pak Haji terasa seperti mimpi. Aku makan 3 kali sehari, pakai sepatu baru, dan tidur di kamar, sendiri dengan kasur empuk dan kipas angin. Tapi tetap saja, ada satu hal yang terasa kosong, Ibu. Setiap malam aku memandangi foto kecil ayah yang ada di dompetku, lalu berdoa dalam hati. Semoga ibu sehat. Semoga ayah tahu bahwa aku berusaha kuat. Pak Haji sering mengajakku bicara, bertanya soal sekolah, cita-cita, bahkan membantuku mengerjakan PR. Kadang aku melihatnya termenung sambil menatap langit-langit, seolah memikirkan sesuatu yang dalam. Tapi beliau tak pernah cerita lebih jauh tentang ayahku. Suatu sore, saat aku membantu menyapu halaman, Pak Haji datang menghampiri dengan map besar di tangannya. Rizky, nanti setelah maghrib, temani Bapak ke masjid, ya. Ada hal yang ingin Bapak tunjukkan, aku mengangguk. Tapi dalam hati, muncul rasa penasaran yang besar. Apa yang ingin ditunjukkan Pak Haji? Dan kenapa aku merasa semua ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar? Hari itu, langit sore, seperti terbakar lembayung. Aku duduk di beranda rumah, Pak Haji masih mengenakan seragam sekolah lengkap dengan dasi kecil yang biasanya hanya aku lihat di film-film. Di hadapanku, sebotol teh manis dan sepiring gorengan masih mengepulkan uap. Tapi pikiranku mengembara kemana-mana. Aku masih belum terbiasa dengan semua ini. Kasur empuk, makanan enak, dan baju bersih yang tak perlu dicuci sendiri di kali belakang. Hati kecilku terus bertanya, apa semua ini akan bertahan lama? Sore itu juga, Pak Haji datang menghampiriku. Beliau membawa 2 sarung, 1 diserahkan padaku. Ayo, kita ke masjid. Ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan. Aku mengangguk patuh. Meskipun aku belum tahu apa yang akan dibicarakan, tapi kata-kata Pak Haji selalu membuat hatiku tenang. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang tak bisa aku jelaskan. Campuran kasih sayang, rasa bersalah, dan kerinduan. Kami berjalan kaki ke masjid, letaknya hanya 100 meter dari rumah. Di sepanjang jalan, para tetangga menyapa Pak Haji dengan hormat. Beliau membalas satu persatu dengan senyum yang ramah. Tapi aku bisa merasakan langkahnya lebih lambat dari biasanya. Seperti ada beban berat yang ia pikul di pundaknya. Setibanya di masjid, kami salat maghrib berjamaah. Setelah doa selesai, aku duduk di sisi tiang kayu masjid yang dingin. Pak Haji menatap langit-langit sebentar, lalu membuka percakapan. Rizky, kamu tahu, Bapak bukan cuma kasihan padamu. Aku menoleh pelan, mencoba memahami arah pembicaraan itu. Bapak dulu pernah bersahabat sangat dekat dengan seseorang, lanjutnya lirih. Namanya Pak Rudi. Hatiku tercekat, itu nama ayah.
Pak Haji tersenyum samar. Kami sahabat sejak remaja, sama-sama dari kampung, sama-sama susah. Kami janji, siapapun dari kami yang lebih dulu sukses, harus bantu yang lain. Aku menelan ludah. Tiba-tiba napasku jadi pendek. Tapi, ketika Bapak mulai berdagang dan bisa punya rezeki lebih, hubungan kami malah renggang karena sebuah kesalahpahaman, dan sebelum kami sempat baikan, ayahmu meninggal dunia. Pak Haji menunduk. Suaranya bergetar. Bapak nggak tahu kalau beliau sudah tiada sampai beberapa bulan lalu, saat Bapak datang ke sekolahmu untuk program bantuan. Dan waktu lihat kamu menangis di sudut kelas itu, suaranya terputus. Ia mengusap matanya yang mulai basah. Aku menunduk. Mataku juga memanas. Air mata merayap tanpa permisi. Jadi, semua ini bukan kebetulan? Tanyaku lirih. Bukan, Nak. Jawabnya pelan. Allah mempertemukan kita lagi lewat air matamu. Itu caranya untuk menegur Bapak. Untuk menepati janji yang dulu hampir terlupakan. Pak Haji merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah foto lama. Di sana, dua pemuda berdiri berdampingan, tersenyum lebar dengan latar belakang rumah kayu sederhana. Salah satunya adalah ayah. Ini foto terakhir kami sebelum berpisah, bisik Pak Haji. Ayahmu orang baik, Rizky. Sangat baik. Dan kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik. Aku menggigit bibir, berusaha menahan gejolak dalam dada. Rasanya seperti menemukan kembali bagian hidup yang selama ini hilang. Kalau begitu, kenapa rumah kami bisa tetap seperti itu? Kenapa ibu harus kerja banting tulang sendirian? Tanyaku dengan suara pelan, nyaris seperti gerutuan anak kecil yang kecewa. Pak Haji menarik napas panjang. Itu yang paling Bapak sesali. Aku diam. Ada satu hal lagi yang belum kamu tahu. Ucapnya lirih. Tanah tempat rumahmu berdiri, itu dulunya milik Bapak. Tapi Bapak pernah ingin menyumbangkannya untuk ayahmu sebelum beliau pergi. Sayangnya, surat-suratnya belum sempat diserahkan. Aku menatapnya, bingung. Dan sekarang, tanah itu akan Bapak serahkan padamu dan ibumu, secara sah. Rumah itu akan direnovasi. Bapak ingin menepati janji, bukan karena kasihan, tapi karena tanggung jawab. Aku tak bisa menahan tangis lagi. Pak Haji mendekapku. Lama. Pelukan itu bukan pelukan biasa. Rasanya seperti dipeluk ayah. Seperti saat aku kecil dulu, ketika masih bisa bercanda dengan beliau sebelum tidur. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku menatap langit-langit kamar. Lampu temaram menyinari lemari kecil, dan rak buku yang baru saja diisi Pak Haji dengan buku-buku pelajaran dan cerita Islami. Aku bangkit, berjalan pelan ke jendela, dan membuka tirai. Langit malam dipenuhi bintang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar bersyukur. Bukan karena hidupku kini lebih layak, bukan karena kasur empuk, atau makanan enak, tapi karena ternyata aku tidak benar-benar sendiri di dunia ini. Aku punya ibu yang luar biasa. Dan kini, aku punya Pak Haji, seseorang yang datang bukan hanya sebagai penolong, tapi sebagai perpanjangan janji dari seorang ayah yang telah pergi. Keesokan harinya, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Salat subuh sendiri di kamar, lalu membantu Bu Narti di dapur. Hari itu aku pergi ke sekolah dengan perasaan berbeda. Tidak lagi menunduk malu karena tak punya bekal. Tidak lagi duduk memeluk perut kosong. Dan yang paling penting, tidak lagi merasa tak diinginkan oleh dunia. Aku masih ingat betul hari Senin itu. Matahari belum tinggi, tapi hatiku sudah penuh semangat. Seragamku kini bersih dan rapi. Sepatu hitamnya mengilap. Bukan karena baru, tapi karena aku menyikatnya sendiri sejak subuh. Aku ingin tampil terbaik hari ini, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk ayah, untuk ibu, dan untuk Pak Haji. Aku ingin mereka bangga. Sesampainya di sekolah, beberapa teman yang biasanya hanya melirik acuh, kini menatapku dengan heran. Beberapa bahkan menyapa lebih dulu. Rizky sekarang bawa tas baru ya? Sepatunya keren tuh, dapat dari siapa?
Aku tersenyum. Tapi aku tak menjawab banyak. Bukan karena sombong, tapi karena aku masih belajar menerima perubahan ini. Aku tak mau orang menganggap aku sombong hanya karena hidupku sedikit lebih baik. Yang membuatku lebih bahagia hari itu adalah aku tidak lagi duduk sendiri saat istirahat. Bukan karena aku bawa makanan banyak, bukan karena aku sudah punya uang jajan, tapi karena aku mulai berani membuka diri. Aku mulai senyum duluan, menyapa duluan, dan ternyata senyum itu menular. "Kamu udah ngerjain PR bahasa Indonesia?" tanya Riko, teman sebangkuku yang biasanya sibuk sendiri. "Udah, tapi kayaknya salah deh. Nomor 3 itu jawabannya pronomina atau kata ganti, sih? Kata ganti, Ki. Tapi kayaknya pronomina juga bener sih," jawabnya sambil garuk-garuk kepala. Aku tertawa kecil. Dulu, aku hanya diam dan mengangguk di obrolan begini. Tapi sekarang, aku merasa punya tempat di antara mereka. Waktu terasa berjalan cepat. Hari-hari berlalu dan aku mulai mencatat prestasi kecil. Nilai ulanganku meningkat. Aku mulai aktif bertanya di kelas. Dan yang paling mengejutkan, aku ditunjuk sebagai ketua kelompok untuk tugas IPA. Dulu, rasanya mustahil. Saat pulang sekolah, hari itu aku melihat Bu Yuni, guru wali kelasku, berbicara dengan Pak Haji yang menjemputku. Aku berjalan pelan ke arah mereka. "Rizky, Ibu bangga sama kamu. Dalam waktu singkat kamu berubah luar biasa." "Teruskan ya nak," ujar Bu Yuni sambil menepuk pundakku. Aku menunduk, malu tapi bahagia. Pak Haji hanya tersenyum kecil sambil membuka pintu mobil. Malamnya, aku duduk di ruang tamu rumah Pak Haji sambil belajar. Di meja ada buku-buku, lampu, belajar yang hangat, dan segelas susu hangat. Suasana yang dulu hanya bisa aku bayangkan. "Rizky," panggil Pak Haji dari ruang kerjanya. "Bisa bantuin Bapak sebentar?" Aku bangkit, berjalan ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh buku dan dokumen. Di pojok, ada figura-figura tua yang menggambarkan masa lalu. Foto-foto ketika Pak Haji masih muda, salah satunya bersama ayah. "Bapak cuma mau bilang," ucapnya sambil membuka map berwarna coklat. "Minggu depan, rumahmu di kampung akan mulai direnovasi. Bapak sudah atur semuanya." Aku terdiam. "Dan Bapak ingin kamu tetap tinggal di sini sampai selesai, supaya kamu bisa fokus belajar dan nggak terganggu sama debu-debu renovasi," lanjutnya sambil tersenyum. Hatiku hangat, tapi di balik senyum itu, aku merasakan sesuatu yang belum bisa aku ungkap. Seperti ada sesuatu yang belum dikatakan Pak Haji. Beberapa hari kemudian, saat aku dan ibu mengunjungi rumah lama, aku tak kuasa menahan haru. Rumah rayot kami mulai dibongkar. Atapnya sudah dilepas. Dinding kayu yang dulu bolong-bolong itu kini diganti batu bata. Aku berjalan ke dapur yang dulu jadi tempat kami menanak nasi di atas tungku. Kini, lantainya sudah mulai diplester. Ibu berdiri di pojok, memandangi dapur itu lama sekali. Dulu, ibu sering diam-diam nangis di sini, bisiknya padaku. "Waktu kamu sakit, waktu nggak ada beras, waktu hujan turun dan atap bocor." Aku merangkul ibu. Di matanya ada tangis yang sudah lama tertahan, kini luruh bersama harapan baru. "Bu," kataku pelan, "sekarang ibu nggak perlu nangis sendiri lagi." Ibu hanya mengangguk. Kami berdiri lama di situ, seolah mencoba menyimpan aroma kenangan sebelum semuanya benar-benar berubah. Sepulangnya di perjalanan, Pak Haji mengajakku mampir ke toko buku besar. "Ayo pilih buku apa saja yang kamu suka," katanya. Aku bengong. Iya Pak, serius. Kamu kan sekarang makin semangat belajar. Bapak senang lihatnya." Aku memilih beberapa buku pelajaran. Satu buku cerita tentang anak miskin yang jadi ilmuwan, dan satu buku tafsir Al-Quran khusus anak-anak. Pak Haji melihat pilihanku dan tersenyum puas. "Bagus. Ilmu dan iman jangan pernah dipisah ya, Ki." Aku mengangguk. Malam itu, saat aku sudah tertidur, aku mendengar suara pintu ruang kerja Pak Haji terbuka. Aku mengintip dari sela pintu kamarku yang sedikit terbuka. Pak Haji duduk di depan meja. Ia memegang sebuah map coklat yang sama seperti tempo hari. Kali ini, ia membuka isinya perlahan. Lalu, aku melihat sesuatu
sebuah dokumen yang tertulis, Akta Hibah Tanah and Wasiat Almarhum Rudi Saputra. Aku nyaris tersedak napasku sendiri. Ayah meninggalkan wasiat, apa isi lengkapnya? Kenapa baru sekarang muncul? Kenapa Pak Haji menyimpannya? Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Jantungku berdegup lebih cepat. Ada sesuatu yang selama ini disembunyikan. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan map coklat itu dan tulisan wasiat di atasnya menghantui pikiranku. Kenapa selama ini Pak Haji tak pernah menyebut soal ayah menulis wasiat? Kenapa disimpannya rapat-rapat? Aku gelisah. Paginya, saat sarapan bersama, aku mencoba bersikap biasa. Tapi sulit. Aku melihat wajah Pak Haji yang teduh, tapi justru itu yang membuat hatiku semakin sesak. Ada rasa penasaran yang bercampur takut. Takut kalau semua ini cuma karena rasa bersalah, atau lebih buruk lagi, karena niat yang bukan semata-mata tulus. Rizky, kamu kenapa? Dari tadi diam aja? Tanya Pak Haji sambil menuangkan teh. Aku tersentak. Nggak apa-apa, Pak. Cuman agak pusing aja. Pak Haji mengangguk. Kalau nggak enak badan, jangan maksa masuk sekolah ya. Aku hanya mengangguk pelan. Sampai di sekolah, aku tidak bisa fokus. Pelajaran berlalu seperti angin. Bahkan, saat nama aku disebut karena nilai IPA aku tertinggi sekelas, aku hanya tersenyum tipis. Hatiku terlalu sibuk menerka-nerka isi dokumen itu. Apa mungkin ayah meninggalkan pesan untukku? Untuk ibu? Atau lebih jauh lagi, apa mungkin ayah tahu hidupnya tidak akan lama? Sepulang sekolah, aku nekat. Saat Pak Haji keluar rumah untuk ke masjid sebentar, aku memberanikan diri masuk ke ruang kerjanya. Tanganku gemetar saat menyentuh laci meja tempat ia menyimpan map coklat itu. Kuncinya tidak digembok. Dengan perlahan, aku buka laci itu dan mengeluarkan map tersebut. Aku duduk. Nafasku tercekat saat membaca halaman pertama. Wasiat dari Rudi Saputra. Ditulis pada bulan Rajab, tahun wafatnya. Aku membaca pelan, setiap kata seperti menghujam jantungku. Jika sesuatu terjadi padaku, dan aku tidak bisa lagi melindungi anak dan istriku, maka aku titipkan mereka kepada sahabatku, Umar bin Fadil. Dia adalah saudara yang Allah pilihkan untukku dalam hidup ini. Aku percaya, ia akan menjaga anakku seperti anaknya sendiri. Tanah tempat kami tinggal, bila aku tak bisa mewariskannya secara sah, mohon dihibahkan kepada Rizky anakku. Bukan karena harta, tapi agar ia tahu bahwa tanah itu adalah milik keluarganya, tempat ia berpijak, meski aku tak ada. Aku menutup mulutku. Air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah. Ayah, selama ini aku merasa sendirian, tak punya apa-apa. Ternyata ayah sudah memikirkan semuanya. Ia tak pernah benar-benar meninggalkan kami. Ia hanya mendahului. Tapi kenapa Pak Haji tidak pernah memberitahu soal ini? Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara mobil masuk. Panik, aku mengembalikan map itu dan menutup laci seperti semula. Berpura-pura membaca buku di ruang tengah, aku menahan gemuruh di dada. Pak Haji masuk. Kamu belum ganti baju? Tanyanya. Belum, Pak. Lagi nunggu teh dingin, jawabku asal. Ia mengangguk, lalu berjalan ke ruang kerjanya. Beberapa menit setelah itu, ia keluar lagi. Wajahnya tetap biasa. Tapi saat matanya menatapku, aku merasa seperti ketahuan. Entah, kenapa? Ki, katanya lembut. Malam ini, Bapak mau ngobrol sesuatu ya, habis salat Isya. Aku mengangguk. Malam pun datang. Dan seperti janjinya, Pak Haji memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, tangannya menggenggam segelas air putih. Matanya memandangku lama, sebelum akhirnya berkata pelan, Rizky, kamu tahu nggak, dulu ayahmu itu orang yang paling aku hormati. Aku diam. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Kami sahabat sejak muda. Pernah sama-sama susah, pernah sama-sama kelaparan. Tapi ayahmu selalu punya hati besar. Bahkan saat aku sempat tergelincir dalam urusan dunia, dia tetap menegurku dengan cara yang halus. Aku menelan ludah. Sampai suatu hari kami bersumpah,
Kalau salah satu dari kami meninggal lebih dulu, maka yang satunya harus menjaga keluarga yang ditinggalkan. Ia berhenti sejenak, tapi kami sempat bertengkar. Bukan karena hal besar, tapi karena aku kecewa ayahmu menolak tawaranku menjual tanah rumahnya demi proyek. Ia bilang, rumah itu saksi perjuangan hidup. Dan aku saat itu terlalu keras kepala. Ia menghela napas. Setelah ayahmu meninggal, aku baru tahu dari Bu Yuni, gurumu, kalau kamu ternyata anaknya Rudi. Saat itu aku menangis di mobil. Malu, sama Allah Rizky. Malu karena aku hampir mengkhianati janji persaudaraan kami. Aku menatap Pak Haji. Air mataku mulai mengalir. Jadi semua ini bukan karena kasihan, ia menggeleng. Bukan. Bapak bukan menyelamatkan kamu, Kai. Tapi Bapak sedang menebus janji. Dan lebih dari itu, kamu adalah titipan. Bukan dari ayahmu saja, tapi dari Allah. Aku terisak. Kata-kata Pak Haji tak bisa kuucapkan balasannya. Tapi dalam hatiku, aku tahu. Malam itu, luka masa lalu yang tak pernah aku mengerti, akhirnya mulai sembuh perlahan. Namun, satu hal masih tersisa. Di surat wasiat itu, disebutkan bahwa tanah rumah itu harus dihibahkan secara sah padaku. Tapi sampai sekarang, belum ada tanda-tanda soal itu. Apa Pak Haji berniat menundanya? Atau ada alasan lain? Aku ingin bertanya. Tapi aku takut. Takut hubungan kami berubah. Takut dianggap lancang. Namun aku juga tahu, jika ingin benar-benar mengerti, aku harus berani mencari tahu. Dan mungkin, jawaban sebenarnya ada di tangan orang lain. Orang yang selama ini diam, tapi menyimpan kunci dari masa lalu. Ibu. Hari Minggu datang dengan langit yang mendung. Angin bertiup pelan, seolah ingin mengabarkan sesuatu yang belum selesai. Sejak pagi, aku bolak-balik keluar masuk kamar. Ada kegelisahan yang sejak semalam belum juga hilang dari dadaku. Dan aku tahu, satu-satunya cara untuk menenangkan semuanya adalah bertanya langsung pada ibu. Sudah beberapa bulan aku tinggal bersama Pak Haji. Awalnya kami hanya sesekali bertemu di rumah lama saat aku mampir. Tapi kini, aku merasa harus pulang. Bukan untuk menetap, tapi untuk mencari jawaban. Aku naik angkutan umum sendirian. Sepanjang jalan, bayangan surat wasiat itu terus bermain di kepalaku. Kata-kata ayah, janji Pak Haji, dan reaksi ibu saat tahu aku diasuh Pak Haji, ada hal yang belum tuntas. Sesampainya di rumah, ibu sedang menyapu halaman. Rambutnya diikat, seadanya, baju dasternya sudah mulai pudar warnanya. Tapi senyumnya masih sama, hangat dan tulus. Rizky, ya Allah tumben, nak. Katanya terkejut lalu memelukku erat. Aku membalas pelukannya, dan untuk beberapa detik aku ragu ingin melanjutkan niatku, tapi aku tahu, ini bukan tentang kecurigaan, ini tentang kebenaran. Kami duduk di ruang tamu sederhana. Aku mengaduk teh hangat buatan ibu tanpa benar-benar meminumnya. Ibu, kataku pelan. Ayah, dulu pernah nitipin sesuatu ke Pak Haji Umar. Wajah ibu langsung berubah. Tangannya berhenti mengelus gelas teh. Tatapannya kosong. Lalu perlahan, ia meletakkan gelas itu di meja. Kamu tahu dari mana? Bisiknya. Aku nemu surat wasiat ayah di ruang kerja Pak Haji. Ibu terdiam lama. Hanya suara angin yang masuk dari celah jendela tua. Akhirnya, dengan suara berat, ia menjawab, "Iya nak, ayahmu pernah bilang begitu. Tapi, semua tak berjalan sesuai rencana." Apa maksud ibu? Ibu menghela napas panjang. Ia menatapku lama, lalu mulai bercerita. Dulu, ayahmu dan Pak Haji memang sangat dekat. Sejak muda, mereka seperti saudara kandung. Tapi saat ayahmu sakit dan keadaan makin sulit, kami sempat mengharap bantuan. Dan ayahmu menulis surat wasiat, itu. Aku tahu karena aku sendiri yang menyimpan salinannya. Tapi, waktu itu aku bingung. Mau kasih ke siapa? Aku takut. Karena waktu ayahmu masih hidup, mereka sempat bertengkar soal tanah ini. Tentang proyek itu ya.
Potongku. Ibu mengangguk. Betul, ayahmu merasa dikhianati. Ia marah besar karena tanah ini memang bukan sekadar tempat tinggal. Ini tempat di mana kalian lahir, tempat kami mulai hidup dari nol. Aku bisa melihat luka lama menggenang di mata ibu. Jadi, ibu menyembunyikan surat itu? Ibu mengangguk pelan. Aku takut kalau Pak Haji hanya datang karena ingin tanah ini. Aku tidak tahu kalau dia ternyata menyesal. Aku menggigit bibir bawahku. Rasanya hati ini berkecamuk. Sekarang aku bingung, Bu. Aku nggak tahu apakah aku ini memang benar-benar ditolong, atau hanya bagian dari pelunasan janji. Ibu memegang tanganku. Rizky, kamu harus percaya satu hal. Allah nggak pernah salah mempertemukan orang. Kalau kamu akhirnya tinggal dengan Pak Haji, dan dia memperlakukan kamu seperti anak sendiri, maka itu bukan karena paksaan masa lalu. Itu petunjuk dari Allah. Tapi, soal tanah ini, ibu terdiam. Pak Haji pernah ke sini sebulan lalu, saat kamu di sekolah. Dia minta maaf. Dia bilang, ingin hibahkan tanah ini sepenuhnya atas nama kamu. Tapi aku bilang, tunggu, aku belum siap. Aku takut kepercayaan yang dulu dihancurkan akan hancur lagi kalau aku salah langkah. Sore itu, aku pamit pulang ke rumah Pak Haji. Tapi hatiku sudah membawa beban jawaban yang cukup banyak. Malamnya, aku memberanikan diri bicara lagi. Pak Haji sedang membaca Al-Quran. Ia menutupnya perlahan lalu menatapku. Ada yang mau Ki tanyakan? Aku mengangguk. Tentang tanah rumah lama dan surat wasiat ayah. Pak Haji menatapku dalam. Ki, kamu sudah tahu ya? Aku menunduk. Iya, dan aku udah bicara juga dengan ibu. Pak Haji menarik napas panjang, lalu mengangguk. Bapak minta maaf karena nggak langsung cerita. Bapak ingin nunggu waktu yang tepat. Karena mengembalikan amanah itu bukan hanya soal surat, tapi juga hati. Aku diam. Lalu, Pak Haji berdiri, mengambil sebuah map baru dari lemari kecil di ruang tamu. Ia menyerahkannya padaku. Ini dokumen hibah tanah. Sudah atas nama kamu. Aku nggak nunggu lebih lama lagi. Tanganku gemetar saat menerimanya. Kenapa sekarang, Pak? Pak Haji tersenyum tipis. Karena kamu sudah cukup kuat untuk tahu kenyataan. Dan karena kamu juga anak yang selalu sabar. Aku menatapnya. Air mata jatuh tanpa suara. Tapi, Ki, lanjut Pak Haji, kamu harus tahu satu hal. Semua ini bukan karena kasihan. Kamu bukan beban janji masa lalu. Kamu adalah hadiah dari Allah yang membuat Bapak bisa memperbaiki kesalahan lama. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa utuh. Bukan karena harta, bukan karena dokumen, bukan juga karena pertolongan orang. Tapi karena akhirnya, kebenaran tidak lagi sembunyi, dan aku siap menyambut masa depan yang lebih tenang. Namun rupanya, Allah belum selesai mengujiku. Beberapa hari kemudian, datang seseorang dari masa lalu yang membawa kabar mengejutkan, dan hidupku kembali diuji, lebih dari sebelumnya. Aku pikir, setelah semua kejujuran terungkap, hidupku akan mulai berjalan tenang. Aku pikir, semua badai telah berlalu. Tapi ternyata, ketenangan itu hanya seperti langit senja. Indah namun sebentar. Karena beberapa hari setelah Pak Haji menyerahkan dokumen tanah padaku, masa lalu datang mengetuk pintu. Dalam wujud seseorang yang tak pernah kukira akan kembali. Namanya Pak Rino. Seorang pria paruh baya, berkemeja rapi, bersepatu mengkilap, dan membawa sebuah map tebal. Ia datang ke rumah Pak Haji saat aku baru pulang dari sekolah. Tatapannya tajam, langkahnya mantap, dan suaranya penuh nada tekanan. Apa benar ini rumah Pak Haji Umar? Tanyanya saat berdiri di depan pintu. Pak Haji yang membukakan langsung, mematung sejenak saat melihat wajah pria itu. Kamu, Rino? Sudah lama Haji, jawabnya dingin. Tapi aku nggak datang buat nostalgia. Aku datang untuk urusan yang belum selesai. Aku berdiri di belakang Pak Haji, bingung. Tapi aku merasakan hawa dingin menelusup ke dalam rumah, bersamaan dengan kehadiran pria itu.
Pak Haji mempersilahkannya masuk. Di ruang tamu, suasana terasa menegang. Map tebal yang dibawa Pak Rino diletakkan di meja, dan ia mulai bicara langsung pada intinya. Aku tahu kamu sudah menyerahkan tanah itu ke anak yatim itu, katanya sambil melirikku. Tapi, jangan lupa, kita dulu bikin perjanjian bisnis. Tanah itu dulu sudah kamu setujui jadi bagian dari proyek pengembangan lahan, dan aku punya buktinya. Aku langsung terpaku. Proyek pengembangan lahan? Pak Haji menggeleng. Aku memang sempat setuju, tapi belum pernah menandatangani apapun secara hukum. Dan sejak almarhum teman kami meninggal, aku tahu ini bukan proyek yang bisa kulanjutkan. Dengan tenang, Pak Rino menyeringai. Tapi kamu tetap miliki tanah itu atas nama pribadi waktu itu. Aku yakin kamu ingat siapa yang bantu pembiayaanmu dulu waktu kamu bangun rumah pertama. Aku yang bantu. Aku yang berinvestasi. Pak Haji menatapnya dalam. Tapi itu bukan investasi untuk merampas tanah anak yatim, Rino. Pak Rino mendesis. Kamu pikir ini soal moral? Ini soal bisnis. Dan anak ini, ia menunjukku, tidak punya hak waris. Dia hanya anak dari sahabatmu. Tanah itu tetap milikmu secara legal. Dan kamu menyerahkannya begitu saja? Aku tak bisa bicara. Napasku sesak. Apa ini semua akan dibatalkan? Apa aku akan kehilangan satu-satunya tempat yang akhirnya bisa kusebut rumah? Pak Haji berdiri. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak akan ambil balik tanah itu. Dan aku sudah siap menghadapi segala konsekuensinya. Pak Rino menggebrak meja. Kau akan menyesal. Setelah itu ia pergi, meninggalkan suasana rumah yang seperti habis diterjang angin ribut. Malamnya, aku duduk bersama Pak Haji di serambi belakang rumah. Bintang-bintang mulai bermunculan, tapi hatiku gelap. Pak, suaraku pelan. Apa benar aku bisa kehilangan tanah itu? Kalau Pak Rino bawa bukti, gimana? Pak Haji menatap langit, seolah mencari jawaban dari bintang. Dulu, aku memang sempat butaki, terlalu sibuk memperluas bisnis, sampai lupa janji pada sahabatku sendiri, ayahmu. Rino dulu sahabatku juga. Tapi begitu melihat peluang, ia berubah. Dan aku sempat ikut terbawa arus. Ia menarik napas panjang. Tapi waktu aku lihat kamu menangis di pojok kelas itu, Allah seperti mengetuk hatiku, mengingatkanku bahwa bukan itu tujuanku hidup. Aku diberi rezeki bukan untuk menumpuk, tapi untuk menebus kesalahan. Jadi, kalau nanti tanah itu harus diambil balik, aku nggak apa-apa, Pak, kataku lirih. Yang penting, aku nggak kehilangan Bapak. Pak Haji menoleh cepat. Air mata menggantung di pelupuk matanya. Kamu nggak akan kehilangan siapapun, Kai. Kali ini, aku akan melawan sampai akhir. Beberapa hari setelahnya, surat panggilan, mediasi datang dari kantor hukum. Pak Rino menggugat hibah tanah yang dilakukan Pak Haji padaku, dan yang mengejutkan, ia membawa bukti surat perjanjian tak tertandatangani yang menyatakan bahwa lahan itu diniatkan untuk pengembangan proyek sejak dulu. Aku menatap dokumen-dokumen itu dengan perasaan hancur. Tapi Pak Haji berdiri di depan, petugas hukum dengan kepala tegak. Benar, saya pernah bicara tentang proyek itu, ucap Pak Haji. Tapi tak pernah saya menandatangani surat itu. Dan sekarang saya punya niat baru. Tanah itu saya serahkan pada anak yatim yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk datang ke dalam hidup saya. Tidak ada paksaan, tidak ada manipulasi, hanya amanah yang saya tunaikan terlambat. Petugas hukum mengangguk pelan. Perkara ini bisa berlanjut ke pengadilan jika tidak ada kesepakatan damai. Pak Rino tertawa sinis. Kita lihat saja nanti. Namun sebelum sidang benar-benar terjadi, kejutan lain datang. Suatu sore, aku menemukan surat lama yang tertempel di balik figura foto ayahku, yang sebelumnya kuabaikan. Surat itu ditulis tangan, dengan tinta yang sudah mulai pudar. Tapi aku tahu, itu tulisan ayah. Untuk Umar, sahabatku. Begitu awalnya berbunyi. Surat itu adalah pernyataan tangan ayahku, yang menegaskan bahwa ia mengamanahkan tanah itu untuk dijaga dan diberikan pada Rizky
Jika kelak aku tiada dan Rizky belum cukup usia, tanda tangan ayah dan Pak Haji tertera di bawahnya. Hatiku bergemuruh. Ini bukan hanya surat biasa. Ini bukti sah. Bukti bahwa semua ini memang sudah ditakdirkan dengan kehendak Allah lewat tangan ayah sendiri. Keesokan harinya, kami serahkan surat itu ke pengacara Pak Haji. Dan hanya dalam beberapa hari, gugatan Pak Rino batal demi hukum. Pak Rino kalah. Bukan karena kami kuat, tapi karena kebenaran akhirnya bicara. Bab ini bukan hanya puncak dari semua luka lama, tapi juga permulaan dari hidup baruku yang benar-benar merdeka. Karena ternyata, air mata yang jatuh di pojok kelas itu adalah awal dari takdir yang tak bisa siapapun sangkal. Dan sekarang, aku siap menjalani hidup ini dengan lebih besar dari sebelumnya. Setelah semua badai itu berlalu, aku baru benar-benar bisa bernapas lega. Rasanya seperti keluar dari lorong gelap yang panjang, lalu disambut cahaya hangat matahari. Dunia tetap sama, tapi aku yang kini berbeda. Hati yang dulu penuh luka dan ketakutan, kini perlahan-lahan mulai terisi harapan. Hari itu, aku duduk di teras rumah Pak Haji Umar, sambil memandangi halaman yang mulai dihiasi tanaman hias dan pot-pot bunga. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan kedamaian yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ayahmu pasti bangga sekali sama kamu, ucap Pak Haji tiba-tiba, menyusul duduk di sebelahku. Aku hanya menunduk dan tersenyum. Kalau bukan karena Bapak, aku mungkin masih di pojok kelas itu, menangis, lapar, dan tak tahu harus kemana. Pak Haji menggeleng. Kamu yang kuat, Ki. Kamu yang sabar. Bapak hanya perantara dari Allah. Ucapan itu membuat tenggorokanku tercekat. Betapa hidup bisa berubah dalam sekejap, jika kita mau bertahan sedikit lebih lama dari rasa sakit. Beberapa minggu setelah masalah dengan Pak Rino selesai, hidupku mulai benar-benar membaik. Aku kembali fokus belajar, dan hasilnya sungguh mengejutkan. Ujian tengah semester diumumkan, dan aku meraih peringkat pertama. Bu Laila, wali kelasku, memelukku saat pengumuman itu disampaikan di aula sekolah. Wajah beliau penuh haru. Rizky, kamu membuat semua guru bangga. Terima kasih karena tidak menyerah. Tepuk tangan dari teman-teman sekolah bergema. Dulu, aku hanya anak yatim yang suka menyendiri dan tak mampu membeli bekal. Tapi hari itu, aku berdiri di atas panggung. Bukan karena harta, tapi karena semangat dan kerja keras. Dan seolah-olah Allah ingin terus menenangkanku. Satu demi satu kejutan kebaikan datang. Suatu hari, Pak Haji memperkenalkanku pada temannya, Pak Yusuf, pemilik sebuah toko buku besar di kota. Pak Yusuf tertarik untuk bantu beasiswa kamu, Ki, kata Pak Haji. Aku terperangah. Beasiswa? Pak Yusuf tersenyum ramah. Bukan hanya sekolah, tapi juga kalau kamu mau kuliah nanti. Saya suka semangat anak seperti kamu. Dan saya percaya, kamu bisa jadi orang besar. Air mataku menetes pelan. Ini semua seperti mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Hari-hari berjalan seperti aliran sungai yang tenang. Di rumah, aku belajar bersama Pak Haji setiap malam. Ia bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah, tapi juga ilmu kehidupan, tentang keikhlasan, tentang memberi tanpa pamrih, tentang tanggung jawab pada amanah. Bapak dulu salah, ucapnya suatu malam. Bapak terlalu lama mengejar dunia, sampai lupa ada janji yang belum ditunaikan. Tapi Allah masih beri waktu. Dan lewat kamu, Bapak bisa menebus itu. Aku memandangnya dalam-dalam. Kalau ayah bisa lihat dari sana, aku yakin beliau sudah memaafkan Bapak sejak lama. Pak Haji tak menjawab. Tapi aku lihat air matanya jatuh diam-diam. Mungkin itu bentuk penyesalan. Tapi juga mungkin itu tanda rasa lega. Dan kemudian, sesuatu yang bahkan tak pernah aku bayangkan pun terjadi. Pagi itu, Pak Haji memanggilku ke ruang kerjanya. Ia duduk di belakang meja. Di hadapannya ada sebuah amplop coklat besar. Aku sudah pikirkan ini. Baik-baik, Ki, katanya. Ini akta tanah dan rumah ini. Mulai hari ini,
Semuanya atas namamu. Aku menggeleng cepat. Pak, jangan. Aku belum pantas. Kamu lebih dari pantas. Ini bukan hadiah. Ini amanah. Dan Bapak percaya, kamu akan menjaga semuanya dengan hati yang bersih. Aku terdiam. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Dunia rasanya berhenti berputar sesaat. Seorang anak yatim yang dulu bahkan tak punya uang untuk makan, kini diberi tanggung jawab sebesar ini. Aku tahu ini bukan akhir cerita, tapi permulaan dari jalan hidup baru. Jalan yang tak lagi dipenuhi rasa lapar, dingin, atau kesepian. Jalan yang penuh kepercayaan dan cinta. Malamnya, aku sujud dalam sholat panjang. Tak ada doa yang muluk, hanya ucapan syukur yang tak putus-putus. Dan satu permintaan kecil. Aku tidak minta kaya ya Allah, tapi tolong jaga aku, agar tidak pernah lupa rasanya lapar, dingin, dan ditinggalkan. Supaya aku bisa jadi orang yang tak menutup mata pada yang lemah. Karena aku tahu, bukan makanan enak yang membuat seseorang merasa hidup, tapi rasa cukup dan rasa dicintai. Dan kini, aku punya keduanya. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajahku sendiri. Ada perubahan yang tak hanya tampak dari luar. Ada kekuatan baru yang mengalir dalam hatiku. Perjalanan panjang penuh luka dan harapan itu sudah hampir usai. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini justru awal dari babak baru dalam hidupku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Aku semakin rajin belajar, semakin percaya diri, dan mulai aktif di organisasi sekolah. Tak lagi anak yang duduk terdiam di pojok kelas sambil menyimpan lapar dan air mata. Aku berubah menjadi sosok yang penuh semangat dan percaya bahwa masa depan ada di tanganku. Pak Haji Umar selalu menjadi penopang yang kuat di sisiku. Dia bukan hanya orang tua asuh, tapi guru, sahabat, dan pelindung. Melalui beliau, aku belajar arti tanggung jawab, kesabaran, dan keikhlasan. Salah satu momen paling berharga datang saat aku mulai menyusun rencana untuk masa depan. Aku ingin membangun sebuah yayasan, Pak Haji, kataku suatu sore saat kami duduk di teras rumah, Pak. Haji tersenyum, matanya berbinar penuh harapan. Bagus, Ki. Jika niatmu tulus, maka Allah akan mudahkan jalanmu. Yayasan itu nanti akan membantu anak-anak yang nasibnya seperti aku dulu. Anak yatim, yang miskin, yang sering terlupakan. Aku melanjutkan. Pak Haji mengangguk pelan. Itulah bentuk balas budi terbaik. Jangan pernah lupakan akar dan kenangan masa lalu. Mimpi itu bukan sekadar angan-angan. Perlahan aku mulai mengumpulkan teman dan relawan yang punya hati sama. Aku juga mulai menulis proposal untuk menggalang dana dan dukungan. Aku sadar, ini bukan perjalanan mudah. Tapi aku tak ingin lagi menyerah. Karena aku tahu, di balik tiap langkahku ada doa dan harapan ayahku. Juga kepercayaan Pak Haji. Di balik semua itu, aku terus ingat satu hal yang paling penting. Bahwa rezeki dan keberkahan bukan hanya soal harta. Aku belajar, Pak, kataku suatu malam ketika kami berbincang tentang hidup. Bahwa bahagia itu sederhana, cukup dengan bisa membantu orang lain dan tak lupa bersyukur. Pak Haji tersenyum, lalu memegang bahuku erat. Kamu sudah membayar semua utang masa lalu, Ki. Kini giliranmu melangkah maju dan membuat dunia ini lebih baik. Waktu terus berjalan, dan yayasan yang aku dirikan mulai dikenal banyak orang. Anak-anak yang dulu terlantar, kini bisa belajar, makan layak, dan bermimpi. Mereka adalah cermin dari masa laluku, dan alasan kuat untuk aku terus berjuang. Suatu sore, saat aku sedang mengajar anak-anak, seorang murid kecil bertanya, "Kak, kenapa kamu mau repot-repot membantu kami?" Aku tersenyum, menatap mata polosnya dan menjawab, "Karena aku pernah seperti kalian. Aku tahu bagaimana rasanya sendiri dan lapar. Dan aku ingin kalian tahu, kalian tidak pernah sendiri." Aku menatap langit senja yang mulai merona, hati penuh syukur dan harapan. Janji yang dulu terucap di ruang kerja Pak Haji, janji untuk menjaga amanah,
dan membalas kebaikan, kini kutunaikan dengan sepenuh hati. Kini aku bukan hanya anak yatim yang menangis melihat teman makan enak. Aku adalah pemuda yang bangkit dari keterbatasan, membawa perubahan untuk banyak orang. Karena hidup tidak hanya soal apa yang kita miliki, tapi tentang apa yang kita bagi.